Halo teman-teman, balik lagi di Gabriel Media Channel. Kali ini kakak Kak Webi mau membahas soal UTBK tahun kemarin yang kemungkinan besar akan keluar lagi di UTBK 2022 ya. Dan kali ini kakak mau bahas subtes PPU atau pengetahuan dan pemahaman umum yang ada di dalam TPS ya. Oke, biar langsung aja kita cek soalnya ya. Nah, biasanya kalau PPU itu kan banyaknya bacaan ya, paragraf. Agak beda sama PBM yang lebih fokus ke KBBI. Jadi, kalau di PPU ini jangan dulu dibaca bacaan yang panjang ini. Teman-teman langsung aja lihat pertanyaannya apa sih gitu kan. Nah, nomor 1 nih, pertanyaannya gagasan utama. Ini paling sering ya. Gagasan utama paragraf pertama adalah kalimat nomor berapa? Oke, di sini ada dari nomor 1 sampai nomor 5. Kita lihat langsung paragrafnya. Paragraf pertama berarti di sini ya, ada dari nomor 1 sampai nomor 8. Oke, berarti kita cuma lihatnya dari 1 sampai 5 ya. Gampang kalau kayak gitu. Gagasan utama itu cuma ada di 2 letak kalau untuk UTBK ya, seringnya keluarnya. 1 ada di awal paragraf, yang kedua ada di akhir paragraf. Kalau nomor 8 itu nggak masuk di opsi, berarti nggak usah kita lihat gitu nomor 8 ya. Otomatis pasti ada di awal paragraf, ya nggak? Yaitu nomor 1. Nah, terus ciri apa lagi sih Kak biar kita bisa gampang untuk cek dia tuh gagasan utama atau bukan? Caranya, nomor 1 tadi ya, yang kita ambil sebagai gagasan utama itu pasti punya minimal subjek dan predikat ya. Subjeknya yang mana? Kita baca. Konsumsi minyak dan gas atau migas di dalam negeri dari waktu ke waktu terus meningkat. Nah, konsumsi minyak sampai waktu ke waktu itu adalah subjek, teman-teman ya. Karena itu kan sesuatu yang mengalami sebuah kejadian gitu. Kata meningkat itu baru predikat, ya. Oke, predikat. Jadi kita di sini udah punya nih subjek sama predikat. Otomatis dia sudah melengkapi syarat yang tadi, harus punya subjek dan predikat minimal. Kalau mau ada objek sama keterangan boleh juga ya. Oke, itu ciri yang pertama. Terus yang kedua, kalau kalimat utama atau gagasan utama itu biasanya nggak ada kata rujukan. Kata rujukan kayak ini, itu, dia. Pokoknya kata ganti seperti itu nggak ada di gagasan utama. Dan nomor 1 itu juga tidak punya ya kata rujukan seperti itu. Jadi sudah lulus ya syarat yang kedua. Dan yang ketiga, kalau gagasan utama itu harus singkat, padat, jelas. Jadi tidak ambigu ya. Dan di sini nomor 1 ini cuma punya subjek 1, predikatnya juga 1. Jadi ini termasuk kalimat yang sangat efektif. Oke? Jadi kita bisa ambil nomor 1 ini sebagai gagasan utama. Oke, next ya, kita ke nomor 2. Oke, ini soalnya simpulan paragraf kedua teks tersebut adalah, berarti kita larinya ke paragraf kedua. Tadi paragraf pertama udah kan? Simpulan itu sebetulnya hampir sama dengan gagasan utama kalau gagasan utamanya itu ada di akhir paragraf. Jadi kalau udah di akhir paragraf nih ya udah kita nggak usah nyari lagi simpulannya tuh apa sih gitu kan. Nah, kalau paragraf kedua kita cek. Ini dari nomor 9 sampai nomor 17. Gagasan utamanya sebetulnya itu ada di awal juga, nomor 9 ya. Tentang di sini, Direktur Hulu Pertamina menuturkan untuk mengurangi ketergantungan bahkan menghilangkan impor migas, perseroan akan berupaya meningkatkan produksi dan cadangan migas. Itu sebetulnya kata kuncinya kan untuk gagasan utama. Tapi yang kita cari di sini simpulannya. Simpulannya apakah betul tentang upaya tersebut? Kalau teman-teman baca terakhir ya, jadi kita tetap bacanya kalimat awal sama akhir. Melalui langkah ini, kilang Pertamina bisa menghasilkan 2,3 juta BPH BBM pada 2025. Nah, ini kan ada kata di sini nih, langkah ini. Langkah ini tuh yang mana? Itu rujukan ya. Otomatis kalimat 17 sih kalau gagasan utama dia nggak bisa masuk. Nah, kita harus tahu nih langkah ini tuh langkah yang mana. Oh, ternyata langkah ini tuh adalah langkah yang kaitannya sama nomor 9 tadi untuk mengurangi ketergantungan impor migas. Jadi, secara umum kesimpulannya itu yang betul adalah yang E. 3 langkah konkret Pertamina dapat menghentikan ketergantungan impor migas Indonesia.
gitu ya teman-teman. Jadi yang A, B, sama C itu salah. Yang D kayaknya mirip nih sama yang E. Tapi teman-teman coba perhatiin ya, kalau yang D itu Pertamina memiliki 3 langkah konkret untuk meningkatkan cadangan minyak. Padahal masalah di sini tuh bukan cadangan minyaknya, tapi ketergantungan impornya. Makanya dia agak sedikit menjebak sebetulnya ya. Dia tuh bukan, simpulan utamanya bukan tentang cadangan, tapi harusnya tentang ketergantungan. Jadi yang lebih cocok itu yang E. Kak, kok itu ada 3 langkah? Emang yang mana aja? Mungkin teman-teman nggak nemu ya. 3 langkah itu kalau teman-teman baca dari nomor 10 itu udah ada ya. Yang pertama itu mulai dari meningkatkan produksi dari lapangan-lapangan migas. Itu yang pertama nih, meningkatkan produksi ya. Terus ada di nomor 11. Nomor 11 itu aksi akuisisi, ya kan? Terus nomor 15 ya. 15 nih ada dari sisi pengolahan, Pertamina juga berencana meningkatkan kapasitas kilang. Jadi ada 3 langkahnya ya. Makanya bisa kita ambil sebagai simpulan. Oke? Sip, next ya. Nomor 3. Pertanyaan manakah yang jawabannya tidak ditemukan dalam teks? Kalau ini gampang aja, teman-teman tinggal lihat pertanyaannya apa, terus dicek deh di bacaannya ada nggak sih jawabannya. Biar nggak ribet, kita ambilnya tuh kata kunci aja. Jadi nanti nyari di bacaannya tuh nggak lama ya. Oke, kita mulai dari opsi A. Mengapa Pertamina melakukan aksi akuisisi lapangan minyak di luar negeri? Kata kuncinya apa? Aksi akuisisi ya. Boleh ambil kata kuncinya tuh 1 atau 2 ya. Jangan lebih dari 2. Karena takutnya pusing kan. Oke, aksi akuisisi kita cek ada di mana? Itu ada di paragraf 2, teman-teman, di sini nih. Aksi akuisisi lapangan. Ya. Oke. Kalau udah nemu kata kuncinya, tinggal dibaca kalimat lengkapnya. Tak cuma dari sisi produksi, aksi akuisisi lapangan bertujuan untuk menambah cadangan minyak perseroan. Oke, berarti tadi pertanyaannya apa? Mengapa perlu melakukan itu? Jawabannya pasti untuk meningkatkan cadangan minyak tadi. Ya, jadi udah ada jawabannya. Berarti ini bukan yang kita cari ya. Kayak yang kita cari itu kan yang tidak ditemukan jawabannya. Oke. Lanjut opsi B, apakah Indonesia dapat menghentikan ketergantungan impor pada sektor migas? Kata kuncinya apa? Ketergantungan ya, ketergantungan impor. Oke, kita cek di paragraf. Ketergantungan impor itu ada di semua paragraf sebetulnya, ada di keduanya. Tapi kalau untuk menghentikan ketergantungan itu ada di kalimat nomor 9 ya. Untuk mengurangi ketergantungan bahkan menghilangkan impor migas, perseroan akan terus berupaya untuk meningkatkan produksi dan cadangan migas yang dimiliki Pertamina. Berarti kalau ditanya apakah Indonesia bisa untuk menghentikan ketergantungan, jawabannya bisa, karena kita punya upayanya, gitu kan. Jadi ini kita catat juga ya, bukan jawabannya. Oke. Yang C, perusahaan nasional negara manakah yang menguasai 90% cadangan minyak di negaranya? Kalau ada angka ini bisa kita langsung ambil 90%. Oke, kita cek. Nah, 90% itu ada di sini, teman-teman. Sebetulnya nggak 90% pas, tapi dia tuh lebih. Kayak ini 92% ya. Terus ini 99%. Ini ada di negara Venezuela sama Arab Saudi. Tapi kalau pertanyaannya begini, perusahaan nasional negara manakah yang menguasai 90% cadangan minyak? Ya jawabannya bisa Venezuela dan Arab Saudi ya. Kan mereka udah lebih dari 90%. Jadi mereka masuk ke pertanyaan yang ini gitu ya. Oke. Lanjut yang D, mengapa konsumsi migas di Indonesia meningkat dari waktu ke waktu? Oke, ini sebetulnya ada di kalimat 1 ya, tadi ya. Konsumsi minyak dan gas di dalam negeri dari waktu ke waktu meningkat. Tapi ada nggak sih alasannya? Kalau teman-teman baca itu nggak ada ya. Kalau di paragraf 1 ini mereka pure ngomongin masalah dari peningkatan konsumsi migasnya, di mana produksinya ini nggak bisa memenuhi konsumsi masyarakat tentang migas gitu kan. Jadi nggak ada alasan dibalik si migas ini kenapa bisa meningkat. Yang ada tuh justru mencari upaya atau solusi untuk mengurangi itu. Jadi yang D inilah jawaban dari nomor 3. Jawaban pertanyaan itu nggak ada di bacaan gitu ya. Kalau yang E, bagaimana langkah Pertamina, itu ada ya tadi di paragraf kedua. Oke, next ya, nomor 4 nih.
Kelemahan paragraf pertama teks tersebut adalah, kelemahan itu berarti sesuatu yang salah atau yang seharusnya digunakan tapi enggak gitu kan. Paragraf pertama, ini udah ada nih kesalahan-kesalahannya, kita tinggal cek and recheck aja. Penggunaan akronim dan singkatan salah katanya. Oke. Paragraf pertama ada singkatan, ada ya, singkatan tuh contohnya nih BBM, BPH, yang nggak bisa kita ucap tapi cuma kita eja aja. Kalau akronim itu yang bisa kita baca kayak migas gitu ya, gap, persero. Kalau teman-teman cek di sini itu sudah betul penulisannya ya, antara yang singkatan terus juga yang akronim ya. Jadi itu bukan jawabannya ya. Tidak memiliki kesimpulan, dia punya kesimpulan ya. Kesimpulannya itu yang berkaitan dengan gagasan utamanya tadi ya. Terus memiliki kalimat sumbang. Nah, ini jawabannya teman-teman. Kenapa kok bisa ya? Kalimat sumbang itu adalah kalimat yang tidak padu atau tidak nyambung. Jadi kalimatnya tuh nggak padu atau nggak nyambung. Sama apa nggak nyambungnya? Sama gagasan utama. Oke, yang mana sih yang nggak nyambung? Teman-teman cek nomor 8 ya. Nomor 8 dia bilang begini, Pertamina ingin membantu pemerintah untuk menghindarkan Indonesia dari krisis gas. Oke, dan sebagainya ya sampai kalimat terakhir. Ini nggak nyambung dengan gagasan utama. Kenapa? Karena paragraf pertama ini gagasan utamanya tentang konsumsi minyak dan gas yang meningkat. Berarti dia ngomongin masalahnya, bukan solusinya. Kalau yang nomor 8 itu kan solusi. Pertamina mau membantu ya. Harusnya nomor 8 ini masuk ke paragraf 2 yang memang ngomongin tentang upaya solusinya. Jadi dia tuh nggak nyambung dengan gagasan utama ya, atau disebutnya kalimat sumbang. Itu ya. Kalau yang D, ide pokok ada di seluruh paragraf, itu enggak ya, karena dia cuma ada satu ide pokoknya dan nggak ada juga penggunaan cetak miring. Oke, sekarang kita next ya, nomor 5. Nah, di PPU ini kan nggak selalu bahasa Indonesia kan, pasti ada soal bahasa Inggrisnya. Jadi yang nomor 5 sampai 6 ini kita ke bacaan bahasa Inggris. Oke, seperti biasa nggak usah baca, langsung ke soalnya aja. To get an idea what machine to produce, Carlson went to bla bla bla. Oke, sebenarnya kalau bahasa Inggris tuh PR-nya 2 ya. 1, translate dulu, baru cari jawabannya. Nah, jadi kita coba translate dulu ya. Untuk mendapatkan ide mesin apa yang akan dibuat atau diproduksi, Carlson pergi ke bla bla bla. Ini kan ada nih pilihannya. Udah, kita langsung aja ambil kata kuncinya apa berarti? Idea kan? Dimana sih Carlson ini dapat ide? Ya udah kita cari nih ide. Ide itu ada di kalimat yang ini, idea. Ya. Terus kita baca semuanya. He came with the idea for a machine that would copy documents quickly. Jadi dia dapat ide untuk membuat mesin yang bisa mengcopy sebuah dokumen secara cepat. Nah, ini ada lagi idea abis itu. He researched, kata kuncinya. Dia dapat ide itu, dia mencari ide itu in the library, di dalam perpustakaan. Jadi udah kita dapat jawabannya library ya. Bukan electronics firm, perusahaan elektronik, bukan juga Xerox, bukan photographers ataupun departemen yang lain ya. Jadi udah langsung B. Gampang kan? Jadi intinya kalau soal yang ini tuh diambil kata kuncinya setelah ditranslate, abis itu cari di bacaan ya. Oke. Next. Oke, ini soalnya kita baca. The following are the components Carlson used for his newly invented machine, except. Kita translate kan. Di bawah ini adalah komponen yang Carlson gunakan untuk mesin yang baru dia temukan tadi. Kecuali. Oke, kata kuncinya adalah komponen ya. Komponen mesin. Ada di mana komponen mesin? Ada di sini sebenarnya. Nih. A machine that used, yang digunakan mesin itu apa aja? Di sini ada a light itu berarti cahaya kan? Ada electrostatically charged plate, piringan atau plate untuk listrik statis ya di sini ya. Dan juga powder, ada bubuknya. Oke, untuk menduplikat image
di paper atau kertas. Berarti ada 4 ya. Yang tidak termasuk berarti yang A, typewriter, mesin tik. Oke. Segampang itu teman-teman. Asalkan memang kalau bahasa Inggris itu harus perbanyak vocab aja ya. Gimana caranya biar nambah vocab? Latihan soal. Nah, biar kalian tambah pintar, abis ini kakak ada latihan soal juga untuk yang bahasa Indonesia 1 sama yang bahasa Inggris juga 1. Jadi kalau kalian bisa, boleh langsung dijawab di kolom komentar. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya. Dah!